Makannya itu makan makanan yang begitu dikunyah itu banyak menimbulkan busa, seperti pakan-pakan yang daun-daun terlalu muda, legum yang terlalu muda, atau pakan rumput yang muda. Jadi itu kalau dikunyah-kunyah lama-lama akan keluar seperti busa. Atau rumput yang terlalu banyak mendapat pupuk, ya pupuk urea, itu juga bisa nanti akan menimbulkan hipersalivasi. Apalagi pedet atau sapi yang makan urea yang secara tidak sadar atau orang menaruh di situ dia makan itu, atau memang diberi urea yang terlalu banyak. Nah, seperti itu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dan rezeki selalu mengalir deras. Hari ini saya akan membaca beberapa pertanyaan dan menjawabnya. Ini ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama dari Harry Jeliteng Channel. Assalamualaikum Pak, sedikit tanya kenapa pedet saya gak mau ngecit puting induknya? Padahal lahir normal, hewan normal, induk tidak luka selama 3 hari kasih susunya, cuma saya langsung dari tenggorokannya. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Akbar, mau nanya, pedet saya keluar busa dari mulutnya tapi masih doyan makan, apa sarannya Pak D? Baik teman ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Heri tentang pedetnya yang baru lahir tidak mau ngecet induknya. Pedet tidak mau menyusu atau ngecet dari puting susu induknya itu ada 2 faktor. Faktor dari induk dan faktor dari anaknya. Nah, kalau faktor dari induk itu, kemungkinan induk itu produksi susunya tidak ada atau kurang atau terlalu sedikit. Jadi nanti kalau dikecet itu sakit. Jadi biasanya mau anaknya mau ngecet itu ditendang ya. Pertama itu. Kedua, bisa jadi induknya itu luka di putingnya atau sekitar puting ada luka, sehingga kalau didekati anaknya itu dia merasa terganggu sehingga dia akan menjauh ya. Jadi anaknya akhirnya tidak bisa ngecet ya. Ini kasus-kasus yang umum ya. Kemudian faktor anak yang sakit ya, anak yang sakit yang biasa mungkin sudah pernah nyusu mentil kemudian tidak mau mentil. Biasanya kalau sakit itu dia susah ya, dia memang kalaupun orang itu tidak mau makan, nah itu tidak mau nyusu, nah itu karena sakit ya, bisa patologis, bisa karena pilek, batuk, mencret, atau sakit yang lain, atau sakit karena dari ininya umbilik tali pusatnya yang terkena infeksi. Kemudian anaknya itu sariawan ya, mungkin sakit sariawan, tadi sakit secara sistemik umum, ini sakit sariawan. Jadi mulutnya tuh dilihat apakah ada luka di mulutnya ya. Kemudian kalau luka mulutnya otomatis ya tidak mau makan, tidak mau ngecet ya. Kemudian memang pedet yang tidak mau menyusu induknya atau tidak mau ngecet induknya itu ada kemungkinan kelainan sejak dari kandungan ya. Sejak kandungan itu memang kekurangan mineral ya, kurang kalsium, kurang magnesium, kurang selenium, kurang vitamin E, atau kekurangan vitamin B1. Jadi kalau ada kelainan seperti itu biasanya lahirnya itu tidak normal. Jadi sudah kaki-kakinya sudah kaku-kaku, tidak bisa berdiri, nah seperti itu ya. Nah, penanganannya gimana? Ya penanganannya ya harus dikasih susu dari kolostrum. Jadi begitu lahir itu maksimal 3 jam itu sudah harus minum susu dari induknya ya. Jadi harus diperahkan begitu lahir. Sudah 2,5 jam tidak bisa minum anaknya, nah, cepatnya diperahkan dari induknya itu. Kalau bisa diperah ya. Kalau memang tidak ada produksinya berarti
dicarikan dari kolostrum induk yang lain kalau ada ya. Nah, kemudian kalau sudah diberi kolostrum tidak mau berdiri, harus dibantu diberikan dengan kayu apa ditali dan segala macam, diberdirikan, dilatih berdirikan, kemudian juga dikasih obat-obat seperti tadi. Kalau kita kecenderungan tuh kemungkinan ada kekurangan magnesium, diberi obat-obat untuk suplai magnesiumnya. Nanti akan saya tulis ya, obat suplai magnesium yang harus diberikan ya, seperti itu. Nah, kemudian pedet yang kedua ya, pedet yang mulutnya keluar busa ya, pedet yang mulutnya keluar busa. Nah, apa itu? Nah, pedet yang mulutnya keluar busa itu, kita sekarang itu kan baru ramai penyakit mulut dan kuku, harus dicek ya mulutnya itu adakah sariawan dan segala macam ya. Kalau ada sariawan itu adalah namanya hipersalivasi, yaitu produksi air liur yang terlalu banyak ya. Nah, tetapi secara umum ya, makannya itu makan makanan yang begitu dikunyah itu banyak menimbulkan busa, seperti pakan-pakan yang daun-daun terlalu muda, legum yang terlalu muda, atau pakan rumput yang muda. Jadi itu kalau dikunyah-kunyah lama-lama akan keluar seperti busa. Atau rumput yang terlalu banyak mendapat pupuk ya, pupuk urea, itu juga bisa nanti akan menimbulkan hipersalivasi. Apalagi pedet atau sapi yang makan urea yang secara tidak sadar atau orang menaruh di situ dia makan itu, atau memang diberi urea yang terlalu banyak. Nah, seperti itu. Kemudian faktor makanan, faktor kimia yang lain ada kekurangan magnesium, kekurangan kalsium. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya akan saya tulis saja ya di akhir video, apa saja yang harus dilakukan. Jawaban saya, semoga ini bisa membantu. Kalau teman-teman ada pengalaman yang lain yang berbeda, mohon ditulis di kolom komentar, itu akan menambah wawasan saya. Diucapkan terima kasih kepada subscriber, viewer, likers, komentator, dan saya doakan semoga semua sehat dan rezeki selalu mengalir deras.